Patokan resmi dulu, gimana sih cara mendefinisikan? Mendefinisikan itu ekuivalen sama dengan memahami. Mendefinisikan itu ketika kamu bisa mendefinisikan sesuatu dan pas, itu sama dengan kamu paham sesuatu. Makanya beberapa filosof bilang bedanya orang pinter sama orang tidak pinter itu dalam hal bikin definisi. Makanya asah otak yang paling canggih itu bikin aja definisi-definisi. Kalau pulang definisinya laptop adalah apa? Definisinya kayak gitu. Jadi sambil kalau kamu nganggur-nganggur daripada gak ada waktu sambil nongkrong, nah itu bikin definisi. Lihat orang ada perempuan adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah melangkah ke tema yang kesekian untuk ngaji filsafat kita. Saya tidak tahu setelah kurang lebih 10 kali kita ketemu ada dampak apa kuliah filsafat itu buat teman-teman. Semoga ada dikit-dikit lah hidupnya lebih cerdas sedikit dibanding kayak biasa. Ya, jangan salah, ngaji filsafat ini ternyata 1-2 orang ada juga yang perhatian. Kemarin saya dapat SMS dari profesor, dulu pernah tak undang ke fakultas kejurusan, Profesor Marta Beck. Jadi dia heran, kok bisa ya ngaji filsafat tapi di masjid. Bayangannya dia masjid itu ngaji ya paling gak isinya fikih, Quran atau hadis. Dan ini filsafat, itu fenomenal itu. Dia heran. Oh, itu belum tahu padahal di sini nggak cuma filsafat, kalau ngerti ada macam-macam mungkin dia kaget. Jadi, iya, jangan salah kalau sebentar lagi nanti ada 1-2 peneliti datang ke sini mau wawancara sama kalian. So, pakai logika apa? Ya siapin aja. Oke. Malam ini sebenarnya saya sudah merasa ini harusnya minggu lalu terakhir hitung-hitungan saya sudah siap-siap Ramadan. Tapi tiba-tiba sore tadi Mas Lukman SMS-nya masuk, Pak, malam ini loh terakhirnya. Wah. Ya, jadi minggu lalu saya janjiannya bahwa setelah ini filsafat hermeneutik, tapi sudahlah, daripada saya ngomong hermeneutiknya cuma setengah dan dilanjutkan nanti habis puasa, habis lebaran, mending tak tambahi 1 lagi aja tema penting dalam logika. Jadi biar sekalian mantep logikanya, saya ambil tema definisi. Nah, saya ingat dulu di pertemuan pengantar waktu minggu pagi itu saya banyak nantang kamu dengan definisi. Maka oke deh, sekarang kita belajar caranya bikin definisi. Definisi itu kan ada hubungannya sama makna. Dan memang sebelum masuk ke hermeneutik, problem makna yang cair, kita harus sebenarnya masuk ke logika. Logika itu problem makna yang pasti. Jadi patokan resmi dulu, gimana sih cara mendefinisikan? Mendefinisikan itu ekuivalen sama dengan memahami. Mendefinisikan itu ketika kamu bisa mendefinisikan sesuatu dan pas, itu sama dengan kamu paham sesuatu. Makanya beberapa filosof bilang bedanya orang pinter sama orang tidak pinter itu dalam hal bikin definisi. Makanya asah otak yang paling canggih itu bikin aja definisi-definisi. Kalau pulang definisinya laptop adalah apa? Definisinya kayak gitu. Jadi sambil kalau kamu nganggur-nganggur daripada gak ada waktu sambil nongkrong, nah itu bikin definisi. Lihat orang
ada perempuan. Perempuan adalah, coba aja definisikan. Kira-kira bisa nggak kamu? Ada mobil lewat, mobil adalah itu. Jadi sering-sering gitu bikin sendiri. Asal nggak ketawa-ketawa sendiri nanti orang. Sambil dia nggak mau ketawa-ketawain, ternyata aku nggak bisa ya. Oke, kita masuk ke definisi. Definisi adalah, ini definisinya definisi. Jadi definisinya definisi adalah, ini terjemahan letterlet dari buku, susunan kata yang tepat dan jelas dan singkat. Diingat-ingat 3 karakter itu. Definisi itu harus tepat, dia harus pas, tapi jelas. Jelas itu berarti maksudnya ketahuan dan singkat, tidak bertele-tele. Begitu bertele-tele pasti bulat. Jadi kalau kamu mendefinisikan sesuatu harus tepat. Tepat itu kalau mendefinisikan lampu ya harus tentang lampu. Jangan mendefinisikan lampu ternyata geser, ternyata yang kamu definisikan bukan lampu tapi pintu misalnya. Itu berarti tidak tepat. Kalau mau ngomong lampu ya lampu, itu tepat. Dan harus jelas. Jangan bikin definisi yang semula jelas, gara-gara kamu definisikan malah rumit. Sering kan kamu gitu. Sebenarnya kamu agak-agak paham. Begitu ada didefinisikan orang, kamu tambah bulat sudah. Nah, sering kamu gitu kan. Selama ini kamu sudah ngerti rasa-rasanya, tapi begitu dibahas tambah ruwet. Nah, itu berarti definisinya keliru. Nggak boleh ada definisi yang malah bikin ruwet. Mending nggak usah didefinisikan. Ya kan? Banyak hal yang sebaiknya nggak usah didefinisikan. Nanti ada di sini, ada teori yang beberapa hal yang memang jangan didefinisikan karena nggak bisa. Nanti lihat aja. Dan harus jelas dan harus singkat. Jangan dipanjang-panjangin. Makanya kalau kamu ujian akhir itu kan mesti perintahnya jawablah dengan tepat dan jelas dan singkat. Kecuali dosen tertentu. Dosen tertentu ada yang bilang pokoknya jawab harus 1 halaman. Kalau belum 1 halaman belum itu. Nah itu biasanya agak ngawur kamu. Zaman dulu saya ada dosen kayak gitu, zaman saya kuliah. Pokoknya 1 soal harus 1 halaman. Jadi anak-anak kalau nggak bisa jawab ditulis aja puisi lah, lirik lah. Awalnya itu ngomong apa tapi tengah-tengahnya syair lagu apa gitu, puisi apa, begitu terakhir malu demikianlah maka. Kayak yang penting kan sehalaman. Itu namanya nggak singkat. Barang yang tidak singkat biasanya tidak tepat. Kenapa? Karena melebar kemana-mana. Iya apa tidak? Kamu seneng apa tidak? Kamu nanti jangan bulat. Kalau bulat itu mesti menyusahkan orang lain. Orang jadi malah gak jelas idenya apa. Kamu SMS tiap hari, apel tiap hari, jemput tiap hari. Jelas aja, seneng dah. Jangan bulat. Kalau bulat malah bingung gak ya kamu. Nah itu loh, jadi itu the point. Susah, orang mendefinisikan perilakumu itu susah. Ditanya seneng apa enggak, bulat. Tapi tiap hari SMS, tiap hari apel, tiap hari itu ruwet, tutup poin aja, tembak dulu baru aksi. Kalau kamu aksi dulu, kalau ditolak kan jadinya nggak enak. Jadi sudah jelas baru, tapi karena kamu belum jadi ruwet. Oke, sampai apa contohnya? Oke, tugasnya definisi adalah jadi yang tadi memperjelas. Kenapa harus diperjelas? Biar tidak simpang siur. Banyak orang debat bahkan sampai mau tawuran hanya gara-gara beda definisi. Coba kamu telusuri ya, jangan-jangan misalnya ada konflik Sunni sama Syiah. Itu mungkin jangan-jangan beda mendefinisikan. Orang Sunni mendefinisikan Syiah apa, tapi orang Syiah mendefinisikan dirinya sendiri apa. Karena kadang-kadang orang kalau sudah gak seneng itu kan yang dilihat sisi jeleknya aja, kalau pas lagi senang yang dilihat sisi bagusnya aja. Coba dicek, biar tidak simpang siur. Ketika ada gegeran antara KPK sama PKS misalnya, itu kan tawuran habis-habisan, tapi jangan-jangan sebenarnya nggak beda. Ide-ide yang diperdebatkan sebenarnya nggak sama anunya, tapi beda mendefinisikan. Nah, itu coba dicek. Oke ya. Jadi yang pertama itu tugasnya, yang kedua adalah
untuk membedakan dengan kata yang lain dan objek yang lain. Itu definisi, dengan menjelaskan karakternya, sifatnya, dan macam-macam. Intinya adalah kamu tidak bisa berpikir kalau tidak paham sesuatu. Dan kamu disebut paham sesuatu itu kalau kamu sudah bisa mendefinisikannya. Kecuali hal-hal tertentu yang memang tidak bisa didefinisikan. Ada hal yang tidak bisa didefinisikan, hanya bisa dirasakan. Kalau disuruh cerita susah sekali. Kayak fenomena-fenomena mental itu kan biasanya nggak bisa didefinisikan. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Jenis definisi yang pertama adalah definisi nominal. Namanya definisi nominal itu definisi etimologis, menjelaskan sesuatu dengan arti katanya. Kalau kalian baca kitab-kitab fikih zaman dulu, misalnya sholat secara lughawi adalah doa, secara istilahi adalah, itu namanya definisi nominal. Ya kan? Kayak komunis itu berasal dari kata dari bahasa Latin yang artinya sama, atau dari istilah komuniker yang artinya bercakap-cakap. Itu definisi nominal namanya. Kamu dari kata-katanya kamu definisikan. Dan banyak jenisnya definisi nominal. Yang pertama sinonim. Jadi sinonim itu menjelaskan dengan kata yang sama. Sapi adalah lembu. Nah, itu dengan kata yang sama. Jangan salah, itu termasuk jenis definisi. Berkomunikasi itu sama dengan berhubungan. Makanya kalau hati-hati salah tafsir, misalnya barang siapa yang mendapatkan kesulitan dalam hal ini, silahkan berhubungan dengan ibu titik. Nah, itu kalau jangan salah, maksudnya berhubungan itu berkomunikasi. Itu jangan salah. Masa harus berhubungan dulu, kalau apa boleh? Ya orang, maksudnya silahkan berhubungan itu, silahkan berkomunikasi. Nanti kamu apa? Bu, saya disuruh berhubungan loh sama sampean. Ya maksudnya disuruh berkomunikasi. Itu definisi sinonim namanya. Jadi jangan salah, kamu salah definisi. Wah, ini disuruh berhubungan gratis ini, enak ini. Bukan itu maunya. Tapi disuruh berkomunikasi. Nah, makanya hati-hati kan? Di pengumuman di kampus itu kan sering gitu kan. Bagi yang ingin mendapatkan keterangan lebih jauh, silahkan berhubungan dengan Mbak titik-titik nomor 1 sekian-sekian. Nah, itu maksudnya bukan disuruh berhubungan, itu suruh tanya. Oke, definisi simbolik. Biasanya matematika. Nanti ada jenis simbolik itu yang matematika itu kayak P, kayak gini lah. Pokoknya simbol-simbol itu, kalau limit simbolnya kayak gimana, itu kan definisi namanya. Tapi dalam hidup sehari-hari juga kadang-kadang kita pakai definisi simbolik. Dalam banyak hal mungkin kita susah menjelaskan sesuatu, kita hanya pakai simbol saja. Gimana rasanya punya pacar? Susah ya mendefinisikan enaknya punya pacar. Yang penting punya pacar itu gini deh. Itu definisi simbolik. Kalau sudah patah hati, gini deh. Itu definisi simbolik. Gimana anak itu? Enak enggak? Itu definisi simbolik. Kamu definisikan juga susah. Apa maksudnya jadinya di kayak gini? Susah. Itu semacam definisi. Toh kamu paham kan dengan itu? Kamu nggak bisa menjelaskan, tapi orang paham. Meskipun ada juga definisi simbolik yang tidak paham. Kayak status Facebook yang tidak jelas dengan tiba-tiba bilang SSSS. Dikarepi opo ZZZZ. Nah, ini kamu mesti ZZZ maksudnya tidur. Nah kalau SSS terus ada kan status Facebooknya yang lagi galau itu kan kadang-kadang aneh-aneh itu kan. Itu sebenarnya simbolik. Biasanya pakai bahasa-bahasa simbolik. Ada definisi etimologis. Definisi etimologis itu ditelusuri asal-usul katanya. Dulu saya penelitian di skripsi itu judulnya filsafat cinta. Pertama kan habis ditelusuri kata-katanya. Ternyata untuk tentang cinta bahasa Indonesia itu miskin. Kalau Yunani lebih kaya. Yunani itu punya eros, punya filio, punya
Saya lupa, ada 4 itu istilah untuk menyebut cinta. Cinta tanah air beda, cinta lawan jenis beda, cinta orang tua sesama saudara sesama itu beda lagi istilahnya. Jadi ada 4 atau 5 istilah yang menyebut tentang cinta dengan definisi yang beda-beda. Nah itu etimologis namanya, menelusuri artinya cinta dari sisi bahasanya, dari sisi ini asalnya dari bahasa apa sih, kan gitu. Setiap istilah pasti ada itunya. Agama itu dari bahasa apa? Kalau orang Malaysia menyebutnya agama. Ada agama. Coba dicek. Itu biasanya religi. Religi itu dari bahasa apa sih? Kalau kamu pakai istilah agama terus konsekuensinya beda gitu, yaitu agama atau religi. Nah itu etimologis namanya. Jalur intelek pertama untuk memahami sesuatu itu pakai etimologis. Kursi itu aslinya dari bahasa Arab. Kursi kan? Coba kamu cek, kalau di Arab kursi itu kayak gimana sih modelnya? Nah, itu biasanya lebih mengantarkan pemahaman untuk bikin definisi. Definisi nominal. Ada definisi semantik. Semantik itu kamu mendefinisikan sesuatu pakai simbol sebenarnya. Simbolnya ya, cuma simbol ini sudah disepakati bahasa biasanya. Yo kadang-kadang ada tanda juga. Tapi kenapa disebut semantik? Karena biasanya pakai bahasa. Istilah-istilah yang disepakati di tingkat lokal. Yang sering saya contohkan misalnya untuk di Jogja, jangan gampang kamu bilang sarkem. Karena definisinya sarkem untuk Jogja itu agak abu-abu warnanya. Tapi kalau di luar Jogja mungkin beda lagi. Sarkem yang pasar kembang itu kan biasa kalau di luar Jogja. Karena di sana ada tata bahasa yang beda dengan Jogja. Kalau istilah Jogja, tanda sarkem itu merujuk ke hal yang gitu-gitu. Sementara di luar Jogja nggak apa-apa. Jadi kalau kamu di Surabaya misalnya, yuk jalan-jalan ke pasar kembang yuk, nggak apa-apa. Kalau kamu mau beli kembang, mau nyekar atau mau itu. Tapi kalau di Jogja, jangan sekali-sekali yuk jalan-jalan ke pasar kembang yuk. Karena konotasinya beda. Definisi orang Jogja tentang sarkem beda. Kamu perlu analisis semantik tentang itu. Itu namanya definisi semantik. Istilah di sini sama istilah di sana beda lagi. Saya kemarin jalan-jalan ke waktu di Bali itu ada istilah-istilah Bali yang jangan diucapkan di Jawa. Kalau diucapkan di Jawa bisa gawat. Ya kamu ngerti sendiri kan? Apa Pak? Oh ya, kamu gitu. Iya, kalau kamu dikasih makan sama orang Bali, contoh kecil, jangan sekali-sekali bilang, "Wah, saya sudah kenyang ini Pak." Karena kenyang kalau bahasa Bali itu sama dengan bagi laki-laki nggak enak ngomong. Iya. Kalau di bahasa Bali coba kamu cek lagi. Saya ngobrol dengan supir di Bali itu, jadi kenyang di sana itu kayak alat melawan laki-laki yang sedang berdiri. Makanya ini tak tutup, nanti masuk situ neng internet. Anunya lagi. Jadi jangan kamu teriak-teriak, "Saya sudah kenyang." Itu bisa ada orang sana. Ada beberapa lagi yang kalau di sana jadinya saru, cuma di sini ya. Nah, ada Jawa, saya lupa Jambi apa Palembang itu. Ayo orang Jawa kan kalau ayo ke masjid yuk, nanti dulu kan bahasa Jawanya kosike. Nah itu kosike itu saya lupa di mana itu. Artinya sarune pol. Jadi jangan bilang-bilang kosike kamu. Nah itu kan semantik. Yang kamu paling sudah populer kan kayak di mana yang kalau di sini butuh itu ya perlu, tapi di tempat lain butuh itu bukan perlu. Nah itu semantik, hati-hati. Ada definisi yang sifatnya lokal, makna yang sudah dikenal di lokal tertentu, yang di tempat lain punya arti berbeda. Terus ada definisi stipulatif. Definisi stipulatif itu bikin makna baru
Kalau tadi yang semantik itu kan memang sudah jalan seperti itu. Kalau stipulatif itu bikin makna baru, disepakati bareng-bareng. Misalnya, ini janjiannya kan podo kalau kuliah. Kuliah filsafat juga kayak gini. Cuma kita sepakati aja karena ini di masjid. Terus santrinya juga bebas, isinya bebas, yang ngomong juga bebas. Kita sebut aja ngaji filsafat. Nah, itu namanya definisi stipulatif. Kita bikin baru, kita sepakati bersama bahwa ini namanya ngaji filsafat dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, itu namanya definisi stipulatif. Sering orang harus kadang-kadang bikin ini BLSM, balsem, yang itu sekarang sedang ramai. Itu kan stipulatif namanya. Bikin baru, dulu nggak ada balsem. Kamu ngerti nih, balsem kan cuma buat keroan. Tapi sekarang balsem adalah istilah untuk bantuan langsung dan asem itu. Definisi stipulatif. Nah, yang kalian kenal biasanya definisi denotatif. Definisi denotatif itu tidak secara menunjukkan sesuatu, tapi sifatnya denotasi. Jadi semua, misalnya kalau saya ngomong sapi, itu berarti semua yang ada hubungannya dengan sapi itu masuk definisi denotatif. Temannya denotatif kan konotatif. Kalau denotatif itu langsung merujuk ke objeknya. Semua yang masuk objek itu berarti termasuk dalam definisi. Yang tidak masuk tidak boleh dimasukkan dalam definisi. Ada dua jenis, ada ostentif dan ada enumeratif. Kalau ostentif itu membatasi definisi dengan contoh-contoh. Jadi bikin definisi pakai contoh-contoh. Ada banyak hal yang kamu menjelaskannya susah, tapi untuk menjelaskannya kamu pakai contoh aja. Ya semacam-macam lah. Misalnya kamu susah menjelaskan kelas itu apa ya? Ya kelas itu ya kayak ngaji filsafat ini, kayak kuliah di kampus itu, kayak itu namanya definisi ostentif. Dengan memberikan contoh. Anak soleh itu kayak gimana sih? Anak soleh adalah yo anak yang rajin ke masjid, anak yang sampai malam di sini meskipun karambol, anak yang itu namanya definisi ostentif untuk menunjuknya pakai contoh. Islam yang baik itu gimana sih? Ya Islam yang baik itu ya yang suka bantu orang, yang jenggotnya panjang. Nah itu dengan berikan contoh. Ada lagi definisi enumeratif. Kalau definisi enumeratif itu tidak menyebut contoh, tapi menyebut rincian-rincian dari yang kamu definisikan. Misalnya kelas itu apa sih? Kelas itu ada papannya, ada muridnya, ada gurunya, ada LCD-nya, ada, itu namanya definisi enumeratif. Kalau kamu disuruh mendefinisikan sekolah itu apa sih? Sekolah itu sesuatu yang ada kepala sekolahnya, ada bangunannya, ada, itu namanya definisi enumeratif. Tidak apa-apa kalau kamu bingung bikin definisi, kamu pakai ostentif atau enumeratif. Sebut contoh-contohnya atau sebut bagian-bagiannya. Itu untuk mengatasi seandainya kamu susah bikin definisinya. Cari aja contohnya gitu. Cantik itu apa sih? Cantik itu kira-kira kalau kamu enumeratif, cantik itu yang rambutnya panjang, kulitnya putih, terus hidungnya lubangnya 2, kemudian sapi. Oke. Kalau ostentif, contoh cantik itu adalah siapa ya? Kamu menurut kamu yang cantik siapa? Megawati. Ya, saya baca komentarnya orang waktu ada Taufik Kemas meninggal itu, ada satu komentar yang tak ingat sampai sekarang. Dengan meninggalnya Taufik Kemas berarti tidak ada lagi sekarang yang bisa menggulingkan Megawati. Bisa menggulingkan Megawati. Selama ini kan Taufik Kemas, jadi sudah nggak mungkin lagi ada yang menggulingkan Megawati.
Oke. Itu definisi nominal. Sekarang definisi real. Definisi real itu memperlihatkan sesuatu dengan melihat unsur-unsurnya. Definisi real itu isinya definisi hakiki, definisi maksud tujuan, dan definisi sebab akibat. Kalau tadi lebih bermain dengan kata-katanya, kalau ini lebih ngomong esensi hakikatnya. Definisi hakiki itu apa ya? Dicari jenisnya dan diferensiannya. Sesuatu yang kamu definisikan, carilah dia itu dari jenis apa. Kalau sudah ketemu dari jenis apa, carilah pembedanya dari yang lain yang ada dalam jenis itu. Manusia adalah hewan yang berakal. Berarti manusia itu kan termasuk jenisnya hewan, hanya saja dia berakal. Hewan itu namanya genus, jenis proksimum, jenis terdekat. Sementara berakal itu namanya diferensia, pembeda. Jadi tidak sama. Jadi manusia itu sama hewan sama. Kamu sama monyet sama, sama kambing sama, sama sapi sama. Yang membedakan apa? Berakal. Jenusnya hewan, diferensiannya berarti berakal. Kayak kalau agama kan, saya baca buku apa itu yang tentang sholat itu, bahwa manusia itu adalah hewan yang sholat. Definisi aneh kan kamu? Jarang itu orang menyebut itu. Karena satu-satunya yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia itu sholatnya. Kalau dia tidak sholat berarti karakter itu khasnya itu. Tidak apa-apa ya, itu tak pikir yang nulis juga cerdas untuk menarik pakai akal tapi arahnya ke agama. Jadi manusia ada. Contohnya tapi lucu. Coba bandingkan orang sama monyet. Monyet itu kan kalau kamu jajar kan sama orang kan ya mirip aja kan, agak dekat. Cari monyet yang paling ganteng dijajar sama cowok yang paling jelek, itu mungkin selisihnya nggak banyak. Gimana kan? Jadi contoh itu. Jadi dan yang membedakan apa? Kalau mikir monyet kadang-kadang ya cerdas loh, kadang-kadang dia bisa punya ide apa yang orang kaget kadang. Nah, yang membedakan kalanya di buku itu cuma sholat. Jadi cewek-cewek yang punya pacar kok tidak sholat berarti sama dengan pacaran dengan monyet. Jadi kalau contoh di buku itu gitu. Jadi kalau saudaramu tidak sholat berarti kamu saudaranya monyet. Kalau bapak ibumu tidak sholat, bapak ibumu itu oke, nah itu enak. Kamu pakai aja bahan untuk ceramah Ramadan. Wah, intinya itu sholat. Oke. Cuma bulan ini saya manut kamu, saya Ramadan sengaja off. Hanya satu masjid yang saya terima, masjidku dewe ning kampung. Jadi saat ini aku ingin santai-santai aja. Karena saya trauma ngisi Ramadan itu. Tiwas spesial capek, orang-orang maunya cepet dan jangan lama-lama dan jangan bikin ngantuk, itu kan susah. Jadi salah Ramadan bikin orang. Jadi saya Ramadan ini jangan ditawari untuk ngisi tarawih dan sholat subuh ya. Ini pesan buat iya. Katanya kamu mau tafakur kan ini, jadi saya juga mau tafakur. Ya, kayak pengalaman teman saya ceramah Ramadan yang jamaahnya pulang semua itu kan. Ceramah Ramadan itu suwe. Cuma dia ceritanya Ramadan Dagel, hanya satu orang yang tinggal untuk mendengarkan ceramahku, anak kecil lagi. Dia ada di depanku itu. Selesai ceramah, adik kenapa kok enggak pulang? Sebenarnya saya mau pulang Ustaz, cuma sajadah saya keinjek Ustaz. Cerita dadak Dagel pasti DM males timbang ceramah alasan. Oke ya, jadi definisi hakiki itu cari jenisnya, cari diferensiannya.
Sofa. Sofa itu kan jenisnya adalah tempat duduk. Yang membedakan sofa dengan tempat duduk yang lain apa? Mungkin empuknya, mungkin nyamannya, mungkin dan seterusnya. Itu namanya diferensial. Merpati itu burung, dasi itu pakaian. Tapi pakaian yang apa sih yang membedakan dasi sama baju sama jaket sama celana? Nah, itu diferensialnya. Jadi kalau kamu cari hakikat sesuatu, carilah jenisnya untuk mendefinisikan dan carilah diferensialnya. Orang pinter dan tidak pinter. Nah, orang pinter adalah orang yang diferensialnya pinter, sementara yang lain tidak pinter. Nah, itu diferensial. Definisi hakiki. Definisi maksud tujuan. Definisi maksud tujuan itu ketika kamu susah mendefinisikan sesuatu, tapi kamu ngerti apa maksudnya alat ini. Misalnya mikrofon. Kamu mendefinisikan mikrofon mungkin bingung. Kamu sebut aja mikrofon adalah alat untuk membantu orang berbicara sehingga suaranya bisa terdengar kemana-mana. Ini sebenarnya kan bukan definisi, tapi tujuannya alat ini. Tapi tidak apa-apa, itu termasuk jenis definisi. Namanya definisi maksud tujuan. Karena susah ya, banyak hal yang kamu, laptop adalah alat komunikasi yang, itu kamu mesti bingung. Paling kamu terus alat tujuannya kan bisa dipakai untuk ngetik, bisa dipakai untuk lihat film, bisa dipakai mesti gitu. Itu sebenarnya kan bukan hakikatnya, tapi alat, tapi maksud dan tujuan adanya laptop. Arloji adalah alat untuk menunjukkan waktu yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat dimasukkan dalam saku atau diikat di tangan. Nah, itu arloji. Kenapa harus dapat dimasukkan saku dan diikat tangan? Ya untuk membedakan dengan jam tembok. Ya kan? Kalau nggak kamu kasih itu, maksud jam tembok mau kamu taruh sini kan? Tidak ada. Jadi harus agak panjang definisinya. Oke. Ada lagi definisi sebab akibat. Kalau definisi sebab akibat itu mungkin kamu susah mencari hakikat, mencari mana jenis, mana spesies, tapi kamu ngerti sebab akibatnya. Gerhana bulan itu apa ya hakikatnya? Susah. Tapi yang jelas gerhana bulan itu adalah gerhana yang terjadi ketika bumi berada di antara bulan dan matahari. Kalau gerhana matahari ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Nah, itu definisi sebab akibat. Gempa adalah ketika lempengan. Nah, itu kan ketika lempengan itu sebenarnya kan sebabnya, bukan gempanya. Gempanya itu kan ketika dia goyang dan seterusnya itu. Tapi ketika kamu mendefinisikannya kan susah ya. Pokoknya gempa itu ketika lempeng A dan lempeng B tabrakan atau saling geser, terjadilah gempa. Itu sebenarnya definisi sebab akibat. Dengan itu kan tetap orang bisa paham. Oke, ini yang tadi saya bilang. Ada banyak hal yang tidak bisa didefinisikan. Misalnya yang pertama, kata yang nggak jelas jenisnya apa. Misalnya waktu. Waktu itu kan kamu susah menentukan jenisnya apa. Ya. Kalau ini jenisnya apa? Minuman kan. Kalau kamu definisikan misalnya ini air putih. Air putih adalah minuman, jenisnya. Diferensianya apa? Berwarna kuning. Apa diferensianya? Bedanya sama teh misalnya. Kalau teh adalah minuman yang dicampuri teh. Tidak apa-apa. Kalau kamu definisikan teh adalah minuman yang dicampuri teh, itu jenis definisi apa? Sebab akibat. Karena kan sebabnya karena dicampuri teh, maka namanya minuman teh. Kalau air putih adalah, kalau misalnya saya definisikan gini, air putih adalah minuman untuk menghilangkan haus yang
Nah, ketika saya ngomong ada menghilangkan, harusnya berarti definisi apa? Maksud dan tujuan. Nah, itu jadi cara triknya itu. Tadi kalau saya bilang bedanya orang pintar sama orang nggak pintar itu definisi, sebenarnya kamu bisa mensiasati definisi, nggak harus kamu bingung. Lampu adalah alat yang dipakai untuk menerangi. Nah, itu maksud dan tujuan. Dengan ciri tertentu lah. Tapi itu namanya maksud dan tujuan. Dari maksudnya adanya lampu. Oke. Nah, sekarang ada yang tidak dapat didefinisikan. Kalau filsafat istilah-istilah dasar. Nanti sesi ini akan saya tutup dengan istilah-istilah dasar dalam filsafat, dalam rangka kita masuk ke nanti setelah lebaran, ketika kita sudah masuk ke filsafat yang beneran. Jadi sampai hari ini kita masih mengumpulkan alat, mengumpulkan amunisi untuk masuk ke dunia filsafat. Jadi kamu jangan gaya dulu. Besok kalau lebaran jangan bilang-bilang saya sudah ngerti filsafat. Disimpan aja senjata rahasiamu itu. Nanti kita baru masuk ke dunia filsafat setelah lebaran. Saya sampai pertemuan ke-10 ini sebenarnya baru ngumpulin alat. Kita ngumpulin amunisi, ngumpulin senjata apa aja yang diperlukan ketika nanti kita masuk ke dunia filsafat. Oke. Kata yang jenisnya tidak jelas, misalnya kata-kata yang sangat universal, ada, itu didefinisikan agak rumit. Waktu itu kan, waktu itu jenis apa ya? Ya jenis waktu Pak, ini kan susah itu. Spesiesnya juga tidak ada temennya, satu-satunya waktu, ruang. Nah itu kan susah, nyari jenisnya. Yang kedua, kata yang tidak ada diferensiannya. Kalau tadi tidak ada jenisnya, ini tidak ada diferensiannya. Misalnya kenyataan mental, misalnya sedih, senang, sumpah, jatuh cinta, patah hati. Kamu jenisnya ngerti, itu jenis perasaan, jenis mental. Tapi jenis mentalnya gimana? Cinta itu jenis mental yang itu susah. Betul. Kamu mau bilang pakai maksud tujuan Pak, yang bikin orang nangis, tapi nggak selalu orang jatuh cinta nangis. Yang bikin orang seneng juga nggak selalu jatuh. Susah kamu mendefinisikan. Nyari sebabnya juga susah. Cinta itu disebabkan ketika suka pada orang lain, kemudian oh iya ya, masa cuma suka? Kalau suka, saya sama saudara juga suka, sama teman juga suka. Diferensiannya apa? Suka yang gimana ya? Gak susah kamu nyari diferensiannya dengan yang lain. Maka setiap definisi tentang cinta mesti bulat. Biasanya orang pakai istilah-istilah, nanti ada, pakai bahasa-bahasa majas, pakai bahasa-bahasa kias, pakai bahasa-bahasa isyarat, macam-macam definisi, mulai yang lucu sampai yang serius sampai yang jengkeli itu ada definisi tentang cinta. Kamu cari aja di buku-buku itu kan mesti banyak definisi tentang cinta. Cinta itu emas, cinta itu apa lagi? Seperti macam-macam lah definisinya. Itu tidak bisa. Atau di luar yang mental, kamu memahami objek yang sangat dasar dan sangat sederhana. Warna misalnya, merah, kuning, hijau, itu kamu jelas jenisnya, itu warna. Tapi kalau kamu disuruh mendefinisikan warna hijau adalah warna yang bingung itu kan, tidak bisa didefinisikan. Pokoknya hijau ya hijau Pak. Halus adalah sesuatu yang kalau diraba, kalau tidak terasa nggak ada apa-apanya. Apa yang halus itu? Yang kalau diraba rasanya ya kan? Susah loh ini. Kasar itu kalau diraba bergelombang. Tapi ada nggak barang bergelombang yang halus? Ada. Contohnya? Oh ditanya kok bingung. Telur bergelombang ceritanya seperti. Oke. Telur apa maksudnya? Oke. Jadi kata-kata yang jenisnya jelas tapi diferensiannya nggak jelas, itu susah didefinisikan. Terus kata-kata yang harus ada sambungannya dengan kata lain itu nggak bisa didefinisikan. Yang daripada, meskipun, dengan, atau, itu nggak bisa didefinisikan.
Kalau ada, saya dulu punya teman yang senengannya ngerjain orang dengan kata-kata ini. Saya itu sukanya seperti ini, tapi temannya nunggu. Setelah tapi itu apa, dia nggak melanjutkan gitu. Itu yang bikin orang sebel yang kayak gitu. Jadi saya itu sebenarnya senang sama kamu, tapi sudah selesai. Sudah tapi terus selesai. Itu orang yang paling menjengkelkan sedunia itu. Kalau maunya gitu nggak usah ngomong. Tapi itu sama kayak orang, aku tuh mau cerita padamu, tapi gimana ya? Nggak jadi deh. Itu waduh, kok nggak usah dikasih gitu. Ngapain nggak ngomong gitu loh? Begitu penasaran. Iya, dan kata-kata atau yang daripada meskipun itu kata-kata yang memang tidak bisa dia nggak bisa berdiri sendiri, maka nggak bisa didefinisikan. Nggak ada definisinya. Dan yang terakhir ada istilah-istilah khusus yang unik, yang praktis, yang sangat fleksibel. Kadang-kadang hanya lingkungan tertentu, hanya kelompok tertentu, hanya ranah tertentu yang paham. Itu biasanya kalau sangat kecil yang bisa mendefinisikan, itu sama dengan tidak bisa didefinisikan. Tadi saya contohkan sarkem itu ketika sangat kecil lingkupnya, itu sama dengan nggak bisa. Kalau kamu mau nulis buku dengan sarkem yang kamu definisikan itu tadi, kalau orang nggak jelas konteksnya, mesti salah paham orang. Jadi term yang sangat khusus, yang sangat unik, di kamus tidak ada. Karena definisinya sangat beda dengan yang lain. Nah, itu kamu tidak bisa mendefinisikan. Kalau ingin mendefinisikan, cari konteksnya, cari apa, settingnya apa dulu. Ketika kamu kehilangan settingnya, pemahamanmu seperti apapun mesti salah. Nah, itu namanya term khusus, tidak bisa didefinisikan begitu saja. Oke. Cara bikin definisi. Tadi kan jenis-jenisnya, sekarang cara bikinnya. Nafas dulu. Ya. Oke, teh tadi berarti apa? Minuman yang dicampur teh. Itu aja. Saya minumnya teh aja biar kamu juga nggak ngiler. Kalau saya minum ini juga harus ngiler. Di situ kan ada tehnya juga. Oke. Cara bikin definisi yang pertama, tidak boleh lebih luas dan lebih sempit dari konotasinya. Maksudnya ya, jangan terlalu gelambian nek basa Jawane, terlalu melayan, tapi jangan juga terlalu sempit. Jadi misalnya yang terlalu luas, misalnya merpati adalah burung yang terbangnya cepat. Ini kan terlalu luas, kurang spesifik, harus ditambahi lagi. Ya merpati memang terbangnya cepat, tapi burung yang terbang cepat kan bukan merpati satu-satunya. Negara adalah organisasi masyarakat yang punya peraturan. Itu mungkin tidak salah, tapi masih terlalu luas, harus dibikin spesifik lagi. Organisasi yang punya peraturan banyak. Takmir masjid aja punya peraturan, dan nggak bisa disebut negara. RT aja punya peraturan, tapi kan bukan negara. Kalau di peraturan di RT kan apel paling malam sampai jam 12. Berapa? Ya, jadi itu aturan. Atau terlalu sempit. Kursi adalah tempat duduk yang terbuat dari kayu, bersandaran dan berkaki. Itu kenapa disebut terlalu sempit? Banyak kursi yang tidak terbuat dari kayu, tidak ada sandarannya, tidak ada kakinya. Sofa itu tidak ada kakinya. Yang sekarang dari besi banyak, dari apa lagi? Dari rotan ada, dari batu juga ada. Jadi terlalu sempit. Jujur adalah sikap mau mengakui kesalahan sendiri. Itu ya jenisnya jujur memang. Tidak cuma itu jujur itu. Jangan terlalu sempit, harus luas. Jadi ketika kamu mendefinisikan sesuatu, jangan terlalu sempit, tapi juga jangan terlalu luas. Itu yang membedakan apakah definisimu pas apa enggak. Ya caranya kayak tadi. Ketika itu terlalu luas berarti terlalu fokus ke jenisnya.
ketika terlalu sempit, terlalu menajam ke diferensiannya. Kamu harus jelas. Misalnya angkringan. Angkringan ini kamu mendefinisikannya apa? Angkringan adalah apa? Skopojek terlalu sempit. Apa? Orang jualan makan warung yang remang-remang. Warung yang remang-remang. Apa ya cuma angkringan yang remang-remang kan gitu. Itu masih terlalu luas. Itu tidak apa-apa kamu pakai remang-remang. Warung yang remang-remang yang jual apa? Itu caranya kayak gitu. Coba cek lagi apakah ada yang lain yang belum masuk. Kalau ada yang lain yang belum masuk berarti terlalu sempit. Atau yang kamu definisikan terlalu luas, berarti tidak menajam pada yang kamu definisikan. Itu berarti terlalu luas. Caranya kayak gitu. Jadi ketika definisimu salah, ya nanti kamu baca warung angkringan adalah warung yang remang-remang. Kamu nanti saya mau ke warung remang-remangan. Nah itu terus panjangmu mesti bingung. Saya cilik nih warung remang-remangan. Padahal mau kan ke angkringan. Nah itu makanya hati-hati. Jangan terlalu luas, jangan terlalu sempit. Terlalu luas tidak enak, terlalu sempit kamu yang susah. Ya, karena kamu yang susah itu terlalu luas. Iya, pikiranmu kok kesana. Ya. Jangan-jangan frekuensi kita sama. Oke. Terus yang kedua, tidak, kamu ketawa kayak punya pacar. Oke, yo, kalau belum punya pacar, jalan keluarnya ada di 3B. Yang pertama berusaha, yang kedua berdoa, yang ketiga bercermin. Oke. Yang pedoman buat definisi yang kedua, kalau tadi jangan terlalu luas, jangan terlalu sempit, tidak boleh menggunakan kata yang didefinisikan. Kalau kamu mau menggunakan kata yang didefinisikan, mending jangan didefinisikan. Pisang goreng adalah pisang yang digoreng. Nah, itu benar. Lain, nggak usah kamu ngomong kalau kalian mendefinisikan itu. Cewek cakep adalah cewek yang cakep. Itu podo wae, ngapain kamu didefinisikan? Ya kan, jangan diulang kata-katanya gitu. Jadi, cewek cakep adalah cewek yang kayak tadi lu, rambutnya panjang, hidungnya panjang, giginya panjang. Ya, apa-apa nih panjang. Jadi kalau kamu ulang lagi, itu namanya tautologi. Kafir adalah orang yang ingkar. Ingkar itu ya kafir, bodoh itu diulang. Merdeka adalah orang yang bebas, keadaan bebas. Ya bebas itu merdeka, sama aja. Itu ngulang namanya, tautologi. Tapi ada, hati-hati ada pengecualian. Ada definisi ngulang tapi masuk akal, bisa kamu toleransi. Misalnya amalan wajib itu adalah perbuatan yang diberi pahala bila dikerjakan. Itu kan perbuatan sama amalan itu sama sebenarnya. Cuma definisi itu dibenarkan karena fokusnya bukan pada perbuatannya, tapi pada kata-kata wajibnya. Kalau kamu definisikan amalan wajib adalah perbuatan yang wajib dilakukan, nah itu salah. Itu tautologi. Tapi kalau perbuatan yang kalau dikerjakan dikasih pahala, kalau ditinggalkan ada dosa, itu berarti definisi yang pas. Karena fokusnya bukan pada. Tapi kan amalan sama perbuatan ngulang, Pak. Iya, tapi fokusnya pada wajibnya. Sama kayak hukum waris. Kalau kamu definisikan hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara waris, itu ngulang. Bukan definisi namanya. Tapi hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan. Nah itu beda. Karena itu fokusnya ada pada warisnya. Jadi hati-hati. Yang jelas hati-hati jangan tautologi. Biasanya mahasiswa kalau ujian raiso garat itu jurusnya mesti jurus bulat ngulang. Tautologi. Mau ngomong apa diputar, tadi ngomong apa diomongkan lagi itu. Jadi hati-hati. Oke, saya
ngoreksi ujian semester kapan itu ya, masih jawabannya itu lucu-lucu. Jadi pertanyaannya hulul, kan mata kuliah tasawuf itu. Apa yang dimaksud dengan hulul? Jawabannya hulul adalah apa yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan jangan-jangan dia salah paham. Dianggapnya soalnya salah ketik mungkin. Dianggapnya ini bukan hulul tapi halal. Tapi terus definisinya itu mungkin padahal itu mata kuliah tasawuf itu. Wah, ya beres. Ya. Saya paling males kalau ada soal terus habis jawab mahasiswanya, mohon maaf Pak, tadi pagi saya tidak sempat belajar karena memang kirim. Jadi kadang-kadang itu mohon maklumnya Pak. Iyalah. Oke. Terus definisi ketiga, definisi ada yang ujian terakhir itu ada mahasiswa mungkin saking paniknya atau mungkin nulis namanya itu ke susu-susu. Di kolom nama mahasiswa itu ditulis lagi mahasiswa. Bingung jadi susu. Untungnya NIM-nya benar, tapi di kolom mahasiswa nama mahasiswa mahasiswa. Iya, ini tapi itu berhasil itu kan kayak apa? Yang anekdot disuruh jawablah soal-soal berikut dengan jelas dan tepat. Jelas. Nomor 1 jelas. Nomor 2 tepat. Nomor 3 jelas. Nomor 4 tepat. Salah itu dengan. Oke. Tidak boleh bikin definisi yang tadi justru membingungkan orang. Kalau mau membingungkan orang, mending jangan kamu definisikan dulu. Nanti orang mau paham jadi nggak jadi. Kalau kamu tidak ngerti, biasanya orang yang ilmunya setengah-setengah itu biasanya kalau bikin definisi ini. Yang tidak ngerti filsafat, mending kamu tidak jawab, bilang aja belum paham benar saya tentang filsafat, daripada kamu nyoba mendefinisikan terus ngaco. Kalau ngaco kamu edan sendiri tidak apa-apa, cuma kalau mengedankan orang itu kan berdosa. Jadi mending jurusmu kamu simpan dulu deh sebelum matang. Nggak apa-apa, sementara kamu simpen aja. Karena memang filsafat cirinya, saya lupa, nanti kamu cari buku terjemahnya David Trubrut yang filsafat agama yang terjemah Rasidi itu nanti di bagian belakang. Atau yang Kiswatul Iman kemarin itu kan di bagian belakang ada kata-katanya Francis Bacon itu. Filsafat itu beda sama agama. Filsafat itu di pinggirnya bergejolak, tapi di tengah-tengahnya tenang. Beda sama agama. Agama itu awalnya tenang, tapi begitu kamu semakin masuk ke dalam biasa semakin bergejolak. Maka memang agak kaget-kaget kalau apalagi nanti kita kalau sudah masuk agak panjang ke sesi-sesi filsafat agama, bahas Tuhan itu mungkin agak jelimet, agak rumit dan kadang-kadang mengagetkan. Tapi ya itulah filsafat. Begitu kamu ketemu jawabannya, biasanya semakin tenang, semakin ke tengah, semakin ke inti, semakin tenang. Tapi kebalikannya, kalau agama itu di pinggirnya tenang, kamu tentram, percaya, iman. Tapi kalau kamu nggak bisa menjaga ritme, jadi bergejolak. Mungkin ketika kamu bisa sholat malam awal itu terharu sekali dirimu sholat malam, alhamdulillah sholat malam segini. Tapi lama-lama bosan, terbiasa sholat malam nggak ada rasanya. Lama-lama semakin bergejolak. Kenapa ini nggak sholat malam segala jangan aja kan gitu. Ya kan? Ada yang masih rajin sholat malam? Iya. Karena dari wajahnya saya lihat ini suka bangun malam. Ya, nonton bal-balan. Oke. Jadi jangan bikin definisi yang malah membingungkan. Kayak tadi harus tegas, ringkas, jelas. Kalau nggak bisa, latihan dulu, jangan membingungkan orang. Yang keempat, jangan pakai bahasa itu bahasa plastik. Bahasa plastik itu bahasa yang ya plastik itu. Yang kayak puisi itu kan bahasanya bahasa plastik. Sedekah adalah membuka pintu surga. Bayangannya surga itu pintunya kayak gimana ya? Menafsirkannya agak rumit. Kalau cuma ngapain cuma buka pintu surga, saya pengennya masuk. Nah, misalnya jelas.
Itu saya lupa, ada kehidupan adalah sepotong keju. Itu orang yang nggak ngerti karena itu kan mikir hubungannya apa keju. Saya itu kalau ada keju enak pengen muntah. Apa hidup itu memang bikin orang muntah misalnya. Nah, itu kan bisa. Definisi yang membingungkan. Itu kan ada, saya lupa itu ada filosof yang bilang sejarah adalah samudra pengalaman yang bergelombang tiada putus-putusnya. Puitis sih, tapi iya ya memahaminya agak-agak. Itu bahasa plastik namanya. Meskipun harus mendaki gunung, membelah samudra, harus tapi cintaku padamu, itu plastik. Jadi kalau pacarmu ngirim SMS atau posting di Facebook kayak gitu, kamu kamu komentari aja, bahasa plastik. Iya, berarti indah sekali, luar biasa sekali, tapi karetnya tidak jelas. Tidak mengarah ke maksud. Orang bisa menafsirkan ke utara, menafsirkan ke selatan. Kayak tadi kamu bilang cinta adalah emas. Gitu kan? Oh, itu susah memahaminya kalau nggak jelas maunya. Belum. Makanya kalau di tempat saya ada banyak istilah-istilah lokal yang itu plastik. Orang bisa memahami ke utara, memahami ke selatan. Filsafat itu kan banyak istilah-istilah yang orangnya nggak sadar dianggap cerdas, tapi sebenarnya itu istilah-istilah plastik. Pemberdayaan masyarakat, pengabdian masyarakat. Kalau kamu cermati itu agak-agak plastik, nggak tegas. Maksudnya memberdayakan masyarakat itu apa sih? Kadang-kadang labelnya memberdayakan masyarakat, tapi sebenarnya itu proyek. Nyari untung dari, iya, nah kan gitu. Pengabdian masyarakat, bodoh ketika itu apa? Bodoh wae, boleh duit intinya. Nah itu kan bahasa plastik, dikemas dengan istilah-istilah memberdayakan, membela apa nih, bodoh wae. Bahasa plastik, kamu di. Oh iya kan, itu kan kayak seminar mengantisipasi kemiskinan di Indonesia. Seminar ini hotel, makan-makan enak-enak, pulang dapat honor. Seminar tentang kemiskinan apa pernah mendatangkan orang miskin? Gak pernah. Yang datang kan ya orang-orang kaya betul. Itu lagi sing duitnya oke bahas orang miskin. Orang miskinnya gak pernah diajak. Plastik, isinya mesti bahasa-bahasa plastik. Parpol kampanye itu isinya bahasa-bahasa plastik. Jadi kalau bikin definisi jangan pakai gitu deh. Harus tegas, jelas, terukur. Jangan pakai bahasa aneh-aneh. Oke, terus juga jangan bikin definisi yang sangat teknis yang hanya kelompokmu atau keahlian tertentu yang bisa. Ketika kamu bikin yang kayak gitu, definisimu tidak bisa universal, nggak bisa dipakai, nggak bisa dipraktekkan di tengah masyarakat. Coba kamu pahami itu, tak ambil evolusinya Spencer itu. Spencer mendefinisikan evolusi adalah perubahan terus-menerus dari homogenitas yang menentu dan serasi dalam susunan dan kegiatan melalui diferensiasi dan integrasi sambung menyambung. Bandingkan definisinya sama Darwin yang lebih gampang dipahami. Struggle for the fittest. Jadi yang tidak ngantuk yang dapat ilmu lebih banyak. Itu struggle for the fittest. Jadi kamu ngaji kayak gini malam-malam kan perjuangan melawan ngantuk juga. Nah itu definisinya Darwin lebih simpel tentang evolusi. Tapi kalau Spencer ini bulat. Ini definisi yang hanya ahli, yang bahkan ahli pun ya rada bingung dengan. Nah kan, makanya hati-hati. Kayak minggu lalu ketika saya bilang bahwa istilah yang gaya tidak berarti ilmiah. Banyak istilah-istilah gaya yang tidak ilmiah sama sekali. Ilmu itu ada ilmu hitam dan ada ilmu putih. Nah itu kan kayak ilmiah. Tapi kalau kamu kejar kira-kira definisi dan karakter ilmu hitam apa, definisi dan karakter ilmu putih apa. Gimana kalau ilmunya hitam tapi dipakai untuk yang baik-baik, apa terus jadi putih? Kalau ilmu putih dipakai yang jelek, itu bingung. Karena pertanggungjawaban ilmiahnya susah. Spesifik hanya untuk ahlinya yang ngerti. Itu sudah nggak bisa dijelaskan sudah. Oke,
Jadi justru ketika hanya orang tertentu saja dan orang lain tidak bisa dan tidak boleh paham tentang itu ciri-ciri nggak bisa didefinisikan. Kalau dalam dunia ilmu justru yang kayak gitu yang namanya tidak ilmiah. Jadi kalau kamu bahas sesuatu kok yang kamu ajak diskusi, alah kamu ngerti apa, kamu anak kecil, kamu mahasiswa, kamu belum, itu berarti justru yang diomongkan biasanya tidak ilmiah. Kamu durung wayai, kayak gitu biasanya tidak ilmiah. Ketika itu ilmiah, ya disampaikan kapanpun dan dimanapun orang bisa menangkap. Itu yang keempat. Yang kelima itu mau podo. Bentuk negatif, biasanya yang kami pakai bagaimana? Benar adalah sesuatu yang tidak salah. Nah, mesti kamu ambil kebalikannya. Senang adalah ketika kita tidak sedih. Ayo, cah cilik yang ngerti. Nah itu bukan definisi namanya. Kamu nyari cuma lawan katanya. Itu bukan definisi. Jadi hati-hati, jangan bikin definisi yang negatif. Nah, ini istilah-istilah. Sebelum ke istilah-istilah, sebenarnya saya ada lagi satu. Itu dulu tak pakai bahan ngaji di mana ya? Iya, mu'arifat itu definisi kalau mantek. Sulam Munawwarah. Dulu tak presentasikan di mana saya lupa. Ya sebenarnya sama kayak tadi, cuma dengan istilah-istilah yang lebih halus. Mu'arif itu definisi, mu'arifat itu tentang definisi-definisi. Sulamul Munawwarah. Kalau ada waktu ngaji, kita ngaji visual. Kita ngaji mantek kalau ada waktu. Jadi ada ta'rif haddi, ada ta'rif rosmi, ada ta'rif lafzi. Nah, itu kalau ilmu mantek. Kalau ta'rif haddi itu ta'rif yang menggunakan jenis dan fasol. Jenis itu jenis tadi, kalau fasol itu yang diferensial. Tapi pakai istilah fasol. Itu bedanya. Manusia hewan yang berpikir, hewan itu jenis, yang berpikir itu fasol. Jadi kalau kamu nanti mau diskusi, lihat audiennya. Kok di sini orang-orang jenggot sama orang-orang serius pakai serban, jangan pakai istilah diferensial, nanti dianggap kafir. Pakai istilah jenis dan fasol. Nah itu bahasa Arab. Karena podo, tapi ya, jangan pakai istilah-istilah itu. Nah kalau gini kan enak. Ada haddi tam, ada haddi nakis. Ini agak lebih jelimet dikit. Jadi yang haddi itu, kalau yang tam itu jenisnya dekat. Tapi kalau yang nakis itu jenisnya jauh. Jadi misalnya kalau tadi kan manusia adalah hewan yang berakal. Hewan sama manusia itu jenisnya dekat. Tapi kalau kamu definisikan manusia adalah gumpalan daging, darah, dan tulang dan yang berakal. Nah itu, iya sih manusia memang gitu. Tapi kan itu jauh. Itu namanya jins gaib. Atau kamu mendefinisikan tanpa jenis, langsung fasolnya. Itu manusia adalah yang berakal. Nah, itu namanya ta'rif haddi tapi yang nakis. Itu kalau di mantek. Kalau rosmi, jenis bukan sama diferensial tapi sama khososo. Khososo itu sifat yang spesifik. Misalnya manusia adalah hewan yang bisa tertawa. Tertawa itu kan di antara semua binatang hanya manusia yang tertawa. Kecuali ada ayam tertawa, tapi itu kan bukan tertawa sebenarnya. Kan ada ayam, apa ayam mana itu yang ayam ketawa itu kan? Itu kan bukan ketawa. Kalau kamu tanya ayamnya, kamu ketawa enggak? Enggak, itu yang suaranya. Iya, itu kan bukan ketawa. Kamu enggak ada yang lucu kok, dia tiba-tiba ngagak itu kan. Itu bukan ketawa berarti kan. Yang bisa kayak gitu manusia. Maka itu khososohnya manusia.
sifat spesifiknya manusia. Nah, itu berarti namanya rasmi. Ya sesuai yang kamu, mungkin beragama. Nggak ada hewan yang beragama, maka manusia adalah hewan yang beragama. Nah, itu namanya ta'rif rasmi, spesifikat yang manusianya. Manusia adalah hewan yang apa? Banyaklah yang beda sama, membedakan dengan hewan yang lain kan banyak. Itu rasmi. Rasmi juga ada yang tam, ada yang magis. Sama kayak yang hati tadi. Yang pakai jenis yang dekat namanya tam, pakai jenis yang jauh namanya magis. Kalau lafzi itu yang pakai kata-kata yang sama. Insan adalah manusia, terigu adalah gandum, dan seterusnya. Nah ini yang agak khas dari mantek. Ada 7 ciri. Ciri yang pertama, makna itu harus jamik dan manik. Jamik itu semua satuan yang kamu definisikan harus masuk. Kalau manik, semua yang tidak termasuk harus tertolak. Misalnya jamik itu kamu mendefinisikan rokok adalah tembakau yang dilinting dengan kulit jagung. Itu make sense, masuk akal, tapi dia tidak jamik. Tidak semua jenis rokok masuk. Rokok yang tidak pakai kulit jagung, yang pakai kertas sama pakai cengkeh tidak masuk. Itu berarti tidak jamik. Ustadz adalah yang ngajar di pesantren pakai kopiah dan punya jenggot. Benar definisi itu. Tapi tidak masuk. Ustadz yang ngajar ngaji filsafat tidak masuk ustadz berarti. Karena tidak pernah pakai kopiah dan tidak punya jenggot. Nah itu berarti tidak jamik. Harus masuk ke semuanya. Kalau manik, contohnya rokok adalah tembakau dan klobot. Itu tidak manik. Kenapa tidak manik? Karena banyak yang tidak tergolong rokok. Meskipun itu ada bakunya, ada kertasnya, masuk. Misalnya kalau ada bako keleleran di situ, sebelahnya ada kertas, bisa disebut rokok berarti. Padahal kan enggak. Jadi definisi itu harus jamik dan manik. Yang kedua harus pakai kata-kata yang jelas. Ya itu sudah sama kayak tadi. Itu saya contohnya pakai rokok karena ini kelihatannya saya presentasinya di pondok. Kalau di pondok itu kan rokok haram, jadi harus dibakar terus. Ya kan? Karena haram dibakar aja. Kamu yang justru membiarkan rokok tidak terbakar itu berarti setuju dengan rokok. Oke, jadi itu kan rokok adalah daun kering yang dilinting yang rasanya membuat melayang dan terpesona. Kok bisa definisi kayak gitu, Bu? Ada itu kan nggak jelas. Apa yang bikin melayang itu? Susah kan? Melayang itu kayak gimana sih? Nggak tahu. Itu rasanya melayang, Pak. Kadang-kadang nggak paham juga kan apa maksudnya melayang itu. Itu berarti pakai kata-kata yang nggak jelas. Saya jatuh cinta dan sekarang mabuk kepayang. Nah, kan susah itu. Mabuk kepayang itu maksudnya apa? Mabuk itu berarti kamu pusing, ingin muntah, mual, apalagi kepayang. Kalau gitu jangan jatuh cinta, kamu berarti ingin muntah kan tiap hari ketemu pacarmu karena kamu mabuk. Nah itu berarti kenapa? Karena pakai kata-kata yang tidak jelas. Rinduku sedalam lautan. Susah lagi itu kan mendefinisikan kayak gimana rindu yang sedalam lautan itu. Terus harus sesuai dengan yang ditakrifi ya kayak tadi. Jangan selincu kayak orang Jawa. Selincu itu yang didefinisikan apa? Definisinya apa? Rokok adalah pipa yang dihisap oleh orang-orang kaya. Itu bukan rokok itu kan. Itu cerutu mungkin maksudnya, bukan rokoknya, salah. Selincu namanya. Kalau ada definisi kok selincu berarti ya hati-hati, keliru. Orang mau ngomong apa, kamu ngomong apa. Orang ke utara, kamu ke selatan. Yang lain ketawa, kamu diem. Yang lain diem, kamu ketawa. Sudah tidak beres. Oke, jangan pakai majas yang tanpa petunjuk. Iklannya rokok itu kan banyak pakai majas kan. I love blue. Itu kalau nggak ada petunjuknya bisa rusak itu kan. Kalau rokok sama I love blue.
Rokok adalah selera pemberani. Oh, itu kan hubungannya apa ya rokok sama, kan kadang-kadang gitu. Kan iklannya rokok itu kan ada yang orang nekat, ada apa aja diterjang sampai naik kontainer, naik mobil soalnya dengan merokok itu terus kamu ya anda baru-baruan kayak gitu. Itu kan harus jelas. Itu majas yang nggak ada petunjuknya, jadi kamu nebak maknanya apa ya kan gitu. Yang penting rasanya pun. Nah, karena namanya itu paham ini apa ya. Iya kan, kalau begitu kamu salah paham kan, istilah yang penting rasanya pun itu kan banyak kamu salah gunakan untuk yang aneh-aneh. Makanya coba deh, itu majas, tapi karena nggak ada petunjuknya ya kamu pakainya aneh-aneh. Punya pacar jelek nggak apa-apa, yang penting. Nah itu kan dipakai aneh-aneh. Oke. Kenapa saya ada pertanyaan unik itu? Kenapa sih orang itu kalau sudah kawin 2 biasanya pingin 3, 4, 5 dan seterusnya, tapi yang kawin 1 malah cenderung setia? Itu saya baca di anekdot itu lucu, karena begitu orang kawin 2 dia baru sadar ternyata rasanya nggak sama. Jadi terus dia ingin menjelajah yang lain. Sementara yang punya 1 kamu dibohongi, alah 2, 3, 4 sama aja rasanya. Jadi kamu terus ganti dia. Makanya coba dicek elit-elitnya PKS itu jarang, yang cuma 2 mesti 3, 4 dan seterusnya. Yang subur sampai 9. Itu karena begitu 2 kamu baru tahu ternyata orang-orang itu bohong. Nggak sama ternyata. Tapi kamu yang dapatnya cuma 1 dibohongi kan, kamu jangan banyak-banyak, 1 aja cukup, sama saja. Terus kamu manut, jadi nggak ngerti. Tapi yang sudah 2 baru sadar, oh iya ternyata beda. Malah kurang ngerti ya. Sudah dibilangin gak cuma baca. Oke, ya saya mengerti kamu nyoba. Oke, jangan menggunakan kalimat yang mustarok. Mustarok itu mendua makna. Arloji adalah pukul. Ya pukul itu jam 7, pukul 7. Terus arloji adalah jam yang dipakai di tangan. Terus sama aja kan Pak, saya pakai aja. Arloji adalah pukul yang dipakai di tangan. Nah itu kan mustarok. Kalau ditelusuri ya benar-benar aja maknanya, tapi ya bisa bikin orang salah paham. Maka jangan pakai istilah itu deh, yang bikin orang salah paham. Pakai istilah lain yang disepakati banyak orang. Karena memang banyak istilah-istilah yang mendua arti. Saya kalau di Jawa Timur jarang orang pakai istilah pacaran. Karena begitu pakai istilah pacaran itu mustarok. Karena kalau pakai merah-merah di buku itu kalau di Jawa Timur juga disebut pacar. Jadi orang Jawa Timur nggak nyebut pacaran, biasanya nyebutnya gendaan. Iya, berarti gendaan itu ya istilah yang luar biasa. Perlu kamu telusuri secara etimologis itu. Tapi itu untuk menyebut pacaran. Daripada kamu pakai pacar, kamu punya cowok kok pacaran, nggak boleh. Karena kalau pacar itu hanya untuk cewek kan gitu kalau di Jawa Timur. Kenapa? Istilahnya mustaro, pakai aja gendaan. Jadi kalau gendaan udah dia bisa. Kalau malam minggu di kos-kosan atau di rumah itu kan mesti temannya ala kira gue gendaan mesti yang. Saya dulu gitu waktu mahasiswa, malam minggu di kos-kosan dewe, tidak apa-apa. Kalau malam minggu di kos sendirian itu tidak apa-apa. Yang gawat itu malam pertama sendirian. Gawat itu kan, kalau malam pertama pas sendirian itu berarti masalah. Tapi kalau malam minggu sendirian tidak apa-apa. Oke, tidak mengulang kata itu ya kayak tadi, orang gila adalah orang yang gila. Oke, sebelum ke istilah ada pertanyaan-pertanyaan. Jangan malam-malam ya, kasihan ibu-ibu nanti nggak berani pulang. Oh iya. Atau nggak pulang, mau nonton sepak bola bareng-bareng kok di sini. Brasil melawan Uruguay. Iya. Oke,
Ada pertanyaan sebelum saya ke... Ya wis, terserah yang ngatur dulu. Ya. Masih menanya pertanyaan membuka Mm-mm. tujuan dari definisi itu. Soalnya banyak hal tadi yang dibuat saya tanpa didefinisikan itu sudah dipahami. Kalau nggak kamu definisikan sudah kamu pahami, maka definisi adalah untuk memahami yang belum kamu pahami. Iya kan? Itu secara, kalau bahasa hermeneutiknya secara sentripetal. Tapi secara sentrifugal, definisi adalah bukti bahwa kamu sudah memahami sesuatu. Itu definisi juga. Meskipun secara ostentif, hanya secara nunjuk. Misalnya apa wis? Secara nunjuk kayak tadi. Meskipun secara gini. Gimana sih kuliah itu? Itu kan mendefinisikan juga kan secara ostentif. Nah, berarti apa? Berarti kamu sudah paham meskipun hanya di level secara simbolis ostentif menunjuk sesuatu. Jadi definisi adalah, gunanya definisi bisa biar kamu paham sesuatu atau untuk menunjukkan bahwa kamu sudah paham tentang sesuatu. Itu definisi. Maka biasanya kajian apapun, judul apapun di buku-buku tentang sesuatu pasti diawali dari definisi. Secara lughawi, secara istilahi, secara etimologi, secara terminologi, pasti begitu. Karena begitu kamu kenal objeknya, kamu paham. Yang paling sederhana biasanya kalau kamu nggak paham kan orang nyuruh kamu bukalah kamus. Itu sama dengan cari definisi. Kamus itu kan biasanya sederhana, definisi secara lafzi kayak tadi. Definisi mencari sinonimnya. Sapi adalah lembu. Apalagi banyak itu yang buka kamus. Jadi biar kamu paham sesuatu atau untuk menunjukkan sebagai bukti bahwa kamu paham sesuatu, atau kadang-kadang malah dengan definisi kamu semakin dalam pemahamanmu terhadap sesuatu. Itu gunanya. Ketika kamu tidak bisa mendefinisikan, itu kemungkinan besar nggak bisa menangkap. Ketika kamu paham sesuatu, insya Allah bisa mendefinisikan, meskipun tidak harus di level definisi yang nominal atau definisi yang real, tapi mungkin definisi sebab akibat, definisi maksud tujuan, itu pasti bisa. Cinta mungkin nggak bisa kamu definisikan, tapi mungkin bisa secara maksud tujuan, bisa sebab akibat. Cinta itu dari mata turun ke hati. Itu definisi apa? Sebab akibat. Jadi dari mata turun ke hati. Berhenti aja di hati, jangan turun dulu sebelum menikah. Ya, jadi dari mata turun ke hati, hentikan dulu sementara sebelum nikah. Kalau sudah nikah boleh turun lagi. Ya. Oke, itu definisi sebab akibat. Jadi banyak hal yang tadi tidak bisa didefinisikan ya. Maksudnya tidak bisa didefinisikan secara real atau secara hakiki atau secara nominal, tapi bisa lah didefinisikan paling tidak sebab akibat atau maksud tujuan. Kecuali yang sangat spesifik kayak yang atau, itu susah definisikan. Atau itu ya bisa sebenarnya kamu definisikan, cuma definisinya tidak merujuk katanya tapi merujuk maksudnya. Misalnya atau adalah kata yang dipakai untuk memilah satu di antara dua pilihan. Itu bisa. Ini kan maksud tujuan, bukan artinya atau, tapi maksudnya kata atau. Yang itu adalah kata yang dipakai untuk menyambung karakter misalnya. Rumah yang besar, rambut yang gondrong. Nah itu bisa. Itu definisi maksud dan tujuan. Jadi kamu bisa bikin definisi dengan model apapun, karena yang tujuannya bikin kamu paham. Meskipun kamu tidak ngerti hakikatnya cinta, tapi kamu paham maksud tujuannya atau sebab akibatnya cinta. Itu jenis definisi juga. Ada lagi? Apa? Selain definisi, kalau memang tujuannya untuk yang titik tekannya kan ke pemahaman, untuk memahami suatu yang jadi pahami. Ada nggak batasan lain atau pembatasan lain selain definisi? Selain Daripada definisi. kalau dalam
logika ada bab khusus namanya klasifikasi. Klasifikasi itu biasanya mengelompok-ngelompokkan. Nanti ada. Cuma itu sebenarnya bagian juga dari definisi. Mencari jenis itu kan klasifikasi. Ini jenisnya manusia, ini jenisnya hewan-hewan, ini jenisnya tumbuhan-tumbuhan. Ini digolongkan hewan karena punya karakter hewan. Ada secara fisik, ada apa? Ada tubuhnya, ada dagingnya, ada darahnya, bisa bernafas, bisa. Meskipun kalau hewan hidungnya besar, manusia hidungnya kecil misalnya. Itu kan, itu diferensianya. Tapi itu jenis, namanya bab klasifikasi. Apa ada? Terus tadi di awal saya bilang bahwa definisi itu harus kamu pijak pertama sebelum masuk ke makna. Pemahaman itu tidak semata-mata definisi, tapi nanti ada level kedua yang harus dimasuki pemahaman, yaitu makna. Nah, makna itu kita belum bisa ngomong sekarang. Makna nanti kita masuk ke hermeneutik setelah lebaran. Ya kan? Kenapa harus masuk ke makna? Karena manusia tidak bisa berhenti di definisi. Orang selalu ngasih makna. Saya tidak bisa berhenti bahwa teh ini adalah air yang dikasih teh, dikasih gula. Saya bisa ngasih makna. Terlalu manis. Makna dariku. Padahal mungkin kalau kamu minum, enggak pak, biasa aja, enggak terlalu manis. Itu makna. Tapi secara definitif ini sebenarnya ya hanya air yang dikasih gula, yang dikasih teh. Itu definisi. Tapi kalau itu berhubungan dengan manusia, dia tidak akan berhenti cuma di definisi. Dia pasti masuk ke dalam. Cakep itu adalah kayak tadi, kalau rambutnya panjang, kalau kulitnya putih, kalau apa lagi? Nah itu kan definisi. Tapi kan itu menurut siapa? Kan itu tulisan kan. Jangan-jangan ada orang yang seleranya beda. Ya kan? Saya dulu pernah baca novel, saya lupa, novel bahasa Inggris, tapi tentang Afrika. Dan bagi orang Afrika itu cakep itu adalah perempuan. Kalau kamu kan nyari yang kulitnya putih, kalau di Afrika harus yang kulitnya hitam. Dan tidak sekedar hitam, tapi harus hitam dan berkilat. Jadi hitam yang kalau kena matahari kelihatan berkilau itu. Nah itu dia senang. Terus tidak suka bibir tipis kayak bibirnya orang barat, apalagi tipis warnanya merah. Dia malah jijik. Dia lebih suka bibir yang tebal dan warnanya hitam. Iya. Rambut yang kamu agung-agungkan yang panjang lurus itu dia malah tidak suka. Dianggapnya kayak rambutnya kuda. Iya. Untuk membedakan manusia dengan kuda, jangan suka rambut lurus dan panjang. Katanya orang Afrika. Jadi dia lebih suka rambut yang kriwil-kriwil kecil kayak orang Afrika itu. Justru itu di hewan mana pun nggak ada kembarannya ya kayak gitu. Tapi kalau kamu suka yang rambut lurus, jadi orang Afrika, orang India beda lagi seleranya. Cantik itu bagi mereka. Kalau kamu kan suka menghindari yang nyari yang langsing. Kalau di sana enggak, justru suka yang agak gemuk, yang agak subur. Selera itu kan sudah manusiawi. Padahal kamu lebih enak sama orang gemuk. Kalau sama orang kurus nggak enak. Kalau kamu nikah sama orang gemuk, yang pertama dapat istri, yang kedua bonus prepaid. Kalau di India itu gemuk itu dianggap simbolnya kesuburan. Jadi wanita yang subur yang makanya simbolnya gemuk. Kalau orang kerempeng itu ya susah, kasihan dia. Oke, cuma ya apa-apa kan ada manfaatnya. Yang gemuk kayak tadi, kalau yang kurus tinggi kan enak. Kalau ada lampu mati kamu nggak perlu tutup tangga, ya langsung bisa ya. Yang hidungnya mancung cakep, tapi yang kalau pesek kayak saya ya bagus juga, mirip, umurnya panjang karena nafasnya dikit-dikit gitu. Kamu yang
hidungnya besar, panjang kan terus cepat mati kamu, nafasmu habis keluar. Oke, jadi itu ya, nanti kita ketemu di hermeneutik setelah lebaran. Hermeneutik lebih menantang karena kalau ini logika itu pasti sifatnya matematis. Tapi kamu harus melewati logika dulu. Kalau kamu jujur di hermeneutik, kamu akan jatuh pada nihilis nanti. Harus ada sisi-sisi yang pasti, yang kamu yakini pasti benar dan objektif. Karena sebelum masuk ke yang subjektif, untuk menata pikiranmu. Kalau nggak gitu, pikiranmu nanti jelimet. Kalau kamu cuma berhenti di logika, nanti kamu kaku cara berpikirnya. Tapi kalau kamu langsung jujur ke hermeneutika, pikiranmu terlalu lentur, terlalu goyang, jadi kamu susah cari pijakan, hidup juga susah. Maka kombinasikan itu. Ada sisi-sisi logis yang pasti, coba dipegangnya. Ada sisi-sisi lentur yang sesuai konteks. Banyak hal yang kamu harus merasa bahwa itu pasti. Tidak boleh tergantung persepsi orang. Tapi banyak hal juga yang tidak pasti sih, tergantung persepsi orang. Tembok ini warnanya hijau, kamu harus yakin dan pasti. Tidak boleh ngeyel. Enggak Pak, itu tergantung orang lihatnya dari sudut pandang mana. Enggak, tetap yakini aja ini hijau kalau kamu masih waras. Ya, karena ada kan yang tidak ngerti logika, tiba-tiba hermeneutika semuanya dianggap total perspektif, total relatif. Ya enggak juga. Ini whiteboard warnanya putih, namanya aja white. Kamu kan tidak bisa ngeyel, enggak Pak. Ya coba white. Kalau kamu tidak makan 40 hari, insya Allah tewas. Kamu jangan bilang tidak mesti Pak. Kalau tidak, yang mesti tewas itu yang harus kamu pegangi itu. Kalau kamu loncat dari lantai 30 pasti tewas. Yakini itu. Bahwa tiba-tiba ada keajaiban tidak tewas, iya. Tapi kamu kan jangan jajal loncat dari lantai 30. Itu logika namanya. Kamu harus memegangi logika. Meskipun dalam hal tertentu, pahamilah makna. Makna itu, tegelnya kelas ini sama tegelnya masjid itu sama-sama tegel. Harganya sama, jenisnya sama, mungkin pabriknya sama. Tapi kamu memperlakukan ruang kelas sama masjid sama kan beda. Kalau ke sana sandalnya kamu copot, kamu nggak berani macam-macam. Kalau di sini kan kamu berani sandalnya dipakai. Kenapa bisa begitu? Ada problem makna. Dan itu kita besok masuk ke hermeneutik. Oke, terakhir. Nggak ada pertanyaan kan? Masih sedikit. Ada lagi ya? Sedikit aja Pak. Tadi Bapak nyinggung masalah tahapan ya. Untuk mengetahui sesuatu maka harus definisi dulu, baru beranjak ke makna, identifikasi. Nah, saya agak sedikit berbeda mungkin dengan tanggapannya Bapak. Lebih ke mana mendahulukan definisi, kemudian identifikasi, atau makna dulu baru ke definisi. Karena kalau mungkin bagi saya lah ya, perspektif saya itu fenomena-fenomena seperti saat ini yang baru saja reaksi. Nah itu karena kita terlalu kaku di definisi, dan itu pun kita hanya pakem definisi nominal. Kalau kita tidak pernah ke hakikatnya si gimana. Kita hanya memperlakukan orang lain dari subjektif kita. Kita nggak pernah berusaha menetapkan diri kita seperti mereka. Nah itu kayaknya kemaknanya kurang pakemnya definitif. Kemudian mereka bertindak. Jadi justru ketika kamu bilang biar orang tidak subjektif, dia harus ngerti objeknya. Biar orang tidak sembarangan terhadap, biar orang tidak sakkarepe dhewe. Sakkarepe dhewe itu kan pemaknaan individual pribadi yang objektif. Kamu harus yang subjektif. Kamu harus objektif. Cari maknanya dulu. Si A itu janjinya apa sih? Pikirannya kayak gimana sih? Bedanya apa sih sama Sunni? Terus beda itu esensial usuliyah apa furu'iyah sih? Harus gitu dulu. Oh itu objektif. Ya kan? Objektif itu maksudnya apa sih? Di luar subjek yang memahami. Kalau subjektif itu sudah perspektifnya subjek yang memahami. Kamu harus paham dulu bahwa ini ada gulanya, ada tehnya, ada airnya. Sebelum kamu komentar ini terlalu manis apa tidak manis. Kan gitu. Iya, kamu harus ngerti dulu ini apa sih yang kamu minum itu apa. Kalau kamu harus paham dulu, saya sedang minum teh tawar. Yo,
Jangan dimaknai terus teh ini tidak manis sama sekali. Memang kamu tadi minum teh tawar. Kalau kamu jujuk tidak manisnya, oh ya, menurut Bapak itu tidak manis. Wale. Harus dari objeknya dulu secara objektif, baru dimaknai. Saya lihat ini hijau, tapi kalau saya pakai kacamata merah, mungkin ini warnanya ada di coklat, hijau plus merah. Tapi jangan dilihat kacamatanya dulu, coba lihat ininya dulu deh. Hijau kan? Kenapa kok kamu bilang coklat? Oh pantas kamu pakai kacamata merah. Oh si A itu kayak gimana kamu pelajari sampai jelimet. Oh kayak gitu berarti si A itu. Lah terus kenapa kok itu marah-marah ke si A? Coba dia pakai kacamata apa sih melihat si A? Oh pantas kayak gitu. Nah, itu kamu lihat pemaknaannya dia terhadap objek yang dia pahami. Oh pantas dia baca kitab ini sih. Oh dia terpengaruh guru itu sih dan seterusnya. Nah itu tahapannya. Nanti ketemu di hermeneutik lah. Karena kalau di hermeneutik level logik yang pasti yang eksak ini biasanya disebut teks. Teksnya apa sih? Kalau sudah teks terus siapa yang memproduksi teks itu? Kalau sudah kayak gitu, lah terus pemaknaan yang sekarang apa? Itu reader kan yang baca. Caranya nanti kayak gitu kalau di hermeneutik. Oke. Slide terakhir saya mau ngomong istilah-istilah. Istilah-istilah, karena saya takutnya kadang-kadang saya keceplosan ngomong pakai istilah-istilah ini dan kamu anggap sudah paham, jangan-jangan kamu belum paham. Itu aja yang saya takutkan. Masih banyak, nanti boleh kamu sebut yang saya lupa ngasih. Yang pertama substansi. Substansi itu biasanya lawannya aksiden. Kalau substansi apa ya? Kalau tak kasih contoh aja, nggak usah tak jelaskan pakai definisi. Saya lupa. Jadi menjelaskan dengan pakai contoh. Meja ini substansinya adalah kayu. Aksidennya coklat, kotak. Itu aksiden. Substansinya semen, bata. Aksidennya hijau. Bisa ditangkap? Ya. Aksiden itu bahasa Inggris accident. Kalau substansi nggak bisa substansi itu kalau substansi hilang ya barangnya hilang. Tapi kalau aksiden bisa ganti-ganti. Kalau ini nggak ada kayunya nggak akan ada meja. Tapi kalau nggak ada coklatnya dia bisa ganti kuning bisa biru tetap jadi meja. Itu substansi. Nah, bayangkan nanti kamu renungkan di rumah contoh meja itu biar bisa mendefinisikan sendiri. Saya pakai contoh esensi sama eksistensi. Meja ini eksistensinya ya seperti ini. Eksistensi itu perwujudannya, itu eksistensi. Esensinya tempat menaruh barang. Itu esensi. Misalnya eksistensiku seperti ini. Aku kalau ngomong kayak gini, kalau cerita kayak gini, kalau baca kayak gini, itu eksisten. Esensiku misalnya, oh orang yang ngerti filsafat, itu esensi. Di esensi itu orang kadang menyebut hakikat. Ini panjangnya sekian, warnanya seperti itu, wujudnya sekian, dipegang enteng, itu eksistensinya. Esensinya alat untuk nyedot, bukan alat untuk minjem. Nah itu eksistensi sama esensi. Oke. Esensi sama eksistensi. Makanya ada aliran yang namanya eksistensialisme. Berarti apa? Dia tidak peduli dengan ini alat untuk nyedot, ini alat untuk apa, tapi dia tampil sebagai kayak gimana. Oh, tampilnya warna hijau kayak gini dan bisa dibikin garuk-garuk, bisa dibikin main-main musik ya. Perkara dia alat sedot ya terserah lah makainya dipakai apa. Itu lebih penting eksistensinya.
Kamu bilang, Pak, saya itu sebenarnya rajin. Peduli amat, sementing absenmu bolong semua, berarti kamu nggak rajin. Urusan sebenarnya, hakikatnya kamu rajin, urusan. Nah itu eksistensialisme. Makanya kalau kamu belajar mula sadra, kan mula sadra termasuk eksistensialis. Jadi tidak ada hakikat bawaan. Esensimu itu dibentuk oleh eksistensimu. Kalau kamu tiap hari bohong, maka esensimu adalah seorang pembohong. Tidak ada dosa bawaan, tidak ada watak bawaan. Watakmu itu ya tergantung eksistensimu. Kalau kamu tiap hari datang kuliah, maka esensimu adalah orang yang rajin. Tapi kalau ganti kamu besok malas kuliah, kamu jadilah orang yang tidak rajin. Jadi esensi bisa ganti, tergantung eksistensi. Tapi nanti ada aliran yang namanya idealisme. Esensi menentukan eksistensi. Kayak gimana isimu, itu menentukan tampilanmu. Kalau isimu itu orang yang santai cuek, yang gayamu sehari-hari pasti cuek. Itu namanya idealisme. Kita masuk ini nanti akan banyak dibahas di ontologi, metafisika, kalau kita pada waktunya. Terus being, ada. Kalau filsafat itu ngomong ada itu berarti semua hal yang ada, baik real atau tidak real. Mimpimu, lamunanmu itu termasuk ada kan? Bedanya sama realitas. Kalau realitas itu ada yang memang wujudnya jelas, maka mimpimu, lamunanmu, khayalanmu itu tidak termasuk realitas. Tapi mimpimu, khayalanmu bisa termasuk ada, karena dia eksis. Meskipun eksis cuma dalam pikiranmu, dalam mimpimu, dalam khayalanmu. Nah, ada lagi fenomena. Kalau fenomena itu realitas yang sudah dipahami manusia, itu namanya fenomena. Ketika realitas itu kamu baca dan kamu pahami, itu namanya fenomena. Nah, terus ada dua, metal form. Metal form itu yang punya Aristoteles. Segala hal itu pasti punya dua bentuk, metal dan form. Kalau metal itu bahannya, form itu bentuknya. Ini plastik, formnya panjang dan ada lubangnya. Itu metal dan form. Ini kaca, formnya gelas. Manusia itu daging, tulang, dan darah, formnya apa? Iya, kalau sufi formnya adalah Tuhan. Bentuk, jadi hakikatnya, kedalamannya, form, metal dan form, bentuknya, kedalamannya. Kalau arsi, saya lupa ngomong apa istilah arsi. Arsi itu asal-usul alam semesta, ketemunya di filsafat Yunani. Banyak filosof Yunani yang sibuk mengejar arsi. Apa sih intinya, apa sih asal-usul sumbernya alam semesta itu. Kalau ide bawaan itu paling dikenal dari Descartes, yang bilang bahwa manusia itu begitu lahir sebenarnya punya seperangkat ide. Sebenarnya pelopornya bukan Descartes tapi Plato. Plato dengan ideanya bilang bahwa ketika kamu lahir, itu sebenarnya di kepalamu sudah ada banyak sekali ide. Wa alama adamal asma'a kullaha. Nah, begitu kamu terjun hidup sehari-hari, aktivitas mikir itu sebenarnya bukan aktivitas memahami keluar, tapi sebenarnya mengingat-ingat ke dalam. Dulu di alam sana kayak gini namanya apa ya? Oh meja, kayak gitu namanya oh kuda. Itu aktivitas mengingat-ingat sebenarnya. Makanya kamu akan kaget, kok tiba-tiba saya ngerti bahwa itu kuda. Kapan ya saya belajar bahwa itu kuda? Kapan ya? Kamu mungkin nggak ingat. Itu teorinya Plato dengan ide bawaan. Kalau aksioma itu konsep-konsep dasar, asumsi-asumsi dasar yang diyakini pasti benar dan tidak dipertanyakan, dan memang jangan dipertanyakan.
jangan digugat. Itu aksioma. Kalau itu kamu pertanyakan, kamu gugat, nanti bangunan keilmuannya jadi runtuh. Kamu ketemu aksioma itu di banyak filosof. Ada filsafat matematika kebanyakan. Hermeneutik pun ada beberapa yang sifatnya aksiomatik. Jadi kalau ada pengetahuan kok labelnya aksiomatik, itu berarti jangan ditanyakan, jangan dikomplain. Terima aja apa adanya, karena dia kuncinya untuk mengembangkan keilmuannya lebih jauh. Itu aksioma. Oke, itu istilah-istilah. Ada yang ditanyakan, atau istilah yang belum saya sebut, biar kamu nggak bingung, nanti biar nggak rancu. Selama ini kan kamu pakainya secara ngawur. Esensi, substansi kamu anggap sama aja. Mau esensi ya substansi ya hakikat ya eksistensi ya. Itu makanya agak pelan-pelan, agak hati-hati, karena memang definisinya beda-beda. Oke, sudah ya, sudah ngantuk. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi semester pertama selama 10 kali pertemuan. Insya Allah. Apa mas? Aksioma itu di samping kamu susah sekali menggugatnya, juga dia jadi pijakan untuk semua bangunan keilmuan selanjutnya. Misalnya aksiomatik itu, secara aksiomatik kamu pasti setuju bahwa setengah itu lebih kecil daripada satu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Udah, yang kayak gini kamu, ya bisa aja kamu gugat. Enggak pak, itu kalau 1 cowok tambah 1 cewek hasilnya enggak 2 pak. Nah, itu iso, yang iso. Tapi ini basis aksiomatik. Dia jadi fondasi banyak sekali keilmuan yang lain yang butuh ini. Kalau ini enggak kamu percaya, ya kamu enggak bisa mikir untuk selanjutnya. Nah, itu contohnya. Kalau kamu enggak percaya bahwa setengah itu lebih kecil daripada 1, kamu nggak bisa mikir bahwa misalnya mas mau es teh setengah gelas atau 1 gelas. Kalau 1 gelas 1.500, kalau setengah gelas 1.000. Loh, kok bisa? Kan setengah lebih kecil dari 1. Saya nggak setuju dengan itu. Menurut saya itu nggak bisa. Aksiomatik, jadi kamu bolehnya ya. Jadi atau kamu jualan terus 1 tambah 1 bukan 2 tapi 3. Analoginya manusia. Maka kamu jualan tempe 1, tahu 1. Berarti 3 mas. 2 mas, 3. Karena saya 1 tambah 1 nggak setuju 2. Saya setujunya 3. Raisa. Karena itu aksiomatik. Itu contoh simpelnya. Tapi banyak contoh-contoh yang lain yang ini memang susah dibantah. Maka oleh filosof, oleh Descartes dan kawan-kawan ada yang disebut pengetahuan aksiomatik. Itu aja. Perspektif sama sudut pandang. Sama. Perspektif itu ya sudut pandang. Kalau asumsi? Asumsi itu kayak aksioma, tapi asumsi itu tidak sepasti aksioma. Kalau aksioma itu sifatnya bisa universal, tapi asumsi itu biasanya lokal. Kita asumsikan aja bahwa pengajian filsafat ini bermanfaat. Meskipun kamu nggak tahu jawab apa, kita asumsikan aja bermanfaat, dan mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Itu asumsi. Jangan dibantah juga yang asumsi ini, karena begitu kamu bantah ya bubar. Ya kan, kenapa sih kamu mau melanjutkan ngaji filsafat ini? Karena kamu mengasumsikan bahwa ngaji filsafat itu penting buatmu. Meskipun kalau ditutup tenanan mungkin yalah cuma pentingnya sekian persen itu sebenarnya. Tapi karena sudah kamu asumsikan seperti itu. Ilmu sosiologi misalnya, dia mengasumsikan bahwa manusia itu butuh orang lain dalam hidupnya. Itu kan asumsi. Kalau asumsi ini kamu bantah, ilmu sosiologinya bubar. Kalau kamu bilang enggak apa, orang itu sendiri juga bisa, enggak butuh orang lain, bubar. Relasi-relasi sosial sosiologi bubar. Maka yang manusia butuh yang lain ini disebut diasumsikan, dianggap fondasinya dan dianggap pasti benar dalam sosiologi. Itu asumsi. Oke ya. Nah, ya. Oke, saya kira itu. Mohon maaf kalau selama 10 pertemuan ada kebingungan, ketidakjelasan. Kita perjelas nanti setelah lebaran. Insya Allah kita ketemu lagi. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.